Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam pertemuan kali pertama hari ini, mari kita mencoba untuk berhusnudzon kepada Allah dan kita berdoa agar kita diselamatkan dari pandemi. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di awal pembelajaran bahasa Indonesia, yakni materi yang pertama adalah berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Materi ini sudah umum dan materi ini mungkin harus kita pelajari sebagai pelajaran yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam peta konsep tema yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan itu ada 3 konsep. Konsep yang pertama yakni tentang isi, yang kedua sistematika, dan yang ketiga adalah tentang simpulan dan sistematika juga. Tetapi di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang isi yang terdapat di dalamnya adalah pengertian, jenis, dan unsur-unsur serta fungsi. Mari kita coba melihat untuk bagaimana deskripsi surat lamaran pekerjaan itu. Kita akan melihat, coba diteliti dengan baik. Ini ada contoh. Nah, contoh ini jelas bahwa ada bagian-bagian terpenting di dalam surat lamaran pekerjaan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah yang diawali dengan kata yang terhormat Jenderal, Manajer PT Simalem Jaya, Jalan Ujung Pangkah, Batu Rokan nomor 30 Medan. Ini adalah alamat surat. Jadi alamat industri atau kantor yang akan kita tuju, kita letakkan di awal. Kemudian isi, yang ada dalam isi itu ada dengan hormat dan seterusnya, sampai pada kemudian yang kedua adalah setelah ada isi sebagai muqaddimah isi tadi, ada identitas dari sang pembuat. Jadi sang pembuat surat itu harus paham. Jadi harus paham tentang isi yang akan dibuat, yakni isi surat itu bagaimana. Isi surat itu dibuat untuk apa? Kepada siapa? Itu harus jelas. Nah ini sudah jelas, ada nama, jenis kelamin, ini identitas dari sang penulis atau yang akan mengirimkan surat. Kemudian selanjutnya ada sebagai bahan pertimbangan. Nah, itu adalah sekilas tentang apakah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita lihat di sini. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu. Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya adalah surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberi pekerjaan atau jabatan melalui surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau ditujukan kepada sebuah institusi atau ditujukan kepada sebuah pabrik dan kantor, yang intinya adalah surat ini seorang
pembuat surat atau pelamar pekerjaan ingin bekerja. Itu. Nah, bagian-bagiannya apa tadi? Ya, mulai dari alamat yang dituju, isi surat, ya, sampai pada tujuan dari isi itu apa, kemudian identitas dari pelamar itu, siapa saja dan apa saja, kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan nama terang atau nama jelas si penulis. Kemudian yang kedua adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan itu macam-macam. Yang kedua ini adalah pertama, surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi surat lamaran pekerjaan itu bisa juga digabungkan dengan riwayat hidup. Tapi ada juga yang dipisah. Yang digabungkan itu riwayat hidup diletakkan sebagai pertimbangan. Ada riwayat hidup. Apa riwayat hidup itu? Riwayat hidup itu adalah riwayat dari sang pelamar itu. Mulai dari profilnya, namanya, identitasnya, sampai pekerjaannya, sampai pengalaman kerjanya, pengalaman menjadi pejabat dan lain sebagainya, itu terkandung di dalam riwayat hidup, dan itu dijadikan satu. Yang kedua adalah dipisah. Jadi surat lamaran pekerjaan itu dibuat, kemudian nanti dipisah dalam artian tersendiri. Yang satunya adalah surat lamaran pekerjaan dengan beberapa isi dan beberapa identitas tadi, kemudian ada riwayat hidup tersendiri dalam lampiran tersendiri. Nih, anak-anak, cukup sampai di situ dulu. Insya Allah kita akan meneruskan di daring yang akan datang. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi lancar. Kita akhiri dengan bacaan Fatihah dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala sama' wa huwas samiul alim. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.